besok main lagi, modal lagi 1,5 juta habis. Sampai itu pernah sehari saya habis 4 juta. Habis. Jadi menangnya tuh kayak cuman dikasih kesenangan sementara doang. Nih lo kemarin udah nabung banyak nih, gue kasih menang dulu lo. Cewek, kita main cewek, ngajak makan kemana biar bisa kamar gitu kan ini. Kalau judi nggak mikirin makan. Iya ya. Coba Bener ya. kagak mikirin makan mas, parah itu mah. Rela nggak makan. Kagak. Yang penting satu, punya rokok. Motor saya ini sekolahin. Sampai keambil 2 biji motor. Rumah saya jual. Rumah dijual. Oke, di studio gue udah kedatangan tamu lagi nih yang sangat spesial ya. Beliau ini sudah berhenti judol nih, dan sudah lama sekali, sejak 2012 sudah pernah ada perjudolan juga, tapi belum digital sampai sekarang nih. Dan ya sampai sekarang dia masih ini ya, cari-cari pekerjaan, ditipu sana sini, udah bayar. Dan teman-teman yang masih main judol pasti butuh kriteria juga kan. Ya, untuk pekerjaan juga. Nah, jangan sampai kalian kena tipu. Nah, oke bro, gue pengen tahu cerita lu seperti apa waktu itu. 2012 ya? 2012 sebelumnya sih. Jadi jatuhnya tuh gue main tuh sebelum nikah ya. Gue nikah tuh anggap aja tahun 2012 tuh nikah sama istri gue. Jadi dari mungkin tahun dari 2008 2009 gue kerja masih enak ya. Tempatnya enak, ngasilin duitnya lumayan dulu tuh. Kerja apa tuh waktu itu? Jujur kita ya, fair ya. Jadi gue kerja tuh cleaning service di sebuah perusahaan outsourcing. Di situ tempat gue itu banyak calo-calo bang. Nah calo-calo itu lewat gue. Dulu zaman gue tuh dia ngasih gue satu orang tuh 1 juta. Gede juga ya? Iya, tapi dia ngirim kan bisa berapa banyak bang. PT besar. Itu gue nggak tahu tuh pertamanya dia ngasih minta dari anaknya berapa nggak tahu. Cuman taunya dia ngasih gue buat gue satu orang, buat gue duit rokok 1 orang gocap. Zaman dulu tuh tahun 2007 2008 kayaknya itu. Nah itu gue belum cerita judul dulu ya. Backgroundnya dulu. Itu zaman dulu mungkin gaji gue ngelebihin manajer kali duit dari situ doang. Nah itu gue baru tahu zaman dulu tuh ya. Ternyata dipintain dari anak yang itu, dari 1 orang itu ke calo itu bisa 3 sampai 5 juta. 5 juta zaman dulu. Tahun 2007 2008. Itu besar sekali. Besar. Soalnya gaji saya tuh dalam segitu tuh masih sekitar 2 jutaan lebih lah, apa 3 juta lah. Sedangkan saya dari hasil itu aja tuh bisa minim sebulan 10 juta. Anggap aja 1 orang 1 juta. Dari kita bawa anak misal 20 orang. Itu yang bisa lulus itu kalau lagi hoki bisa 15 lulus mas. Yang berat medikalnya doang. Medikalnya itu soalnya kan itu free sih. Jatuhnya kan dipin walaupun kita ini semuanya free ke PT saya free. Tapi permainannya cuma dari calo ke saya, HRD nggak main. Wih, yang rekrut nggak dapet mas. Cuman saya kadang-kadang ngasih, tapi ya jatuhnya dia nggak mau nerima. Kerennya nggak mau nerima. Takut kali. Agamis. Agamis. Ceweknya agamis banget. Cuman dia kan kadang-kadang butuh orang. Mas Ripan, saya butuh orang dong buat PT ya. Misalnya sebut ini PT yang buat motor ya, buat motor. Kalau nggak buat yang kata PT buat elektronik gitu kan. Berapa orang bu? Segini. Tinggal nyari dari telo aja. Kalau nggak dari lamaran yang lama-lama saya pilih-pilih. Ini, padahal jabatan saya cuma OB. Mas waktu itu cuma OB? OB. Gimana cara kok bisa punya pemikiran seperti itu? Saya pertamanya tuh kagak ini malah nggak expect ke situ ya. Niatnya pertama kan bantu orang mas saya. Jadi itu ada yang lamar, Pak tolong dong ini. Ya udah masuk aja gini-gini kan. Lamaran mana sini ntar saya panggil. Gitu doang pertamanya mas. Nggak expect ke situ. Mungkin karena dari yang kata calon kriteria yang kandidat buat PT-nya nggak mencukupi ya. Itu tuh malah ini banyak yang nyamperin saya calo. Undang saya makan di tempat enak mas. Kalau zaman dulu kan tempat kayak makan seafood gitu udah lumayan keren kan. Saya dibawa ke tempat pemancingan umum yang nggak tempat pemancingan mancing bayar itu, makan di situ enak-enak. Disediain cewek juga. Oh ya. Pulang-pulang kasih duit itu 500 apa sejuta lupa tuh. Udah lama-lama ya. Walaupun duit. Cuman ngajak kerja sama doang. Kalau sendiri tipe orang gimana caranya? Gitu mas.
Itu awal mula mungkin duit dari panas nggak bener ya. Jadi tuh buat main ke situ tuh iseng-iseng main kayak dulu kan udah masuk aplikasi sih. Saya main dulu mungkin bukan dari handphone ya, mungkin dari komputer dulu. Oh ada ya? Iya. Itu dari situ masih zaman main QQ, main poker, main cemek, sama taruhan bola dulu. Iya. Situ banyak. Situ tuh dulu sih emang masih nggak segila saya main kayak slot ya. Kalau main slot tuh jangan kan duit banyak, 50.000 asal buat deposit aja pasti mas. Mendingan kagak makan, penting bisa main. Alhamdulillahnya waktu itu saya sempat berhenti karena ada omongan ke calon mertua kan dulu. Kayaknya belum menikah ini. Dulu udah duda sih. Masih. Oh udah duda juga. Udah duda. Dapat calon istri dulu masih gadis. Bapaknya nanya, "Nih beneran nih mau sama anak saya?" Ya. "Bener Pak. Asal Bapak bolehin, saya bakal berhenti judi, berhenti mabok, berhenti main cewek." Itu saya masih jadi OB itu. Saya jadi OB. Saya kenalnya juga bukan ketemu langsung, kenal di Facebook dulu ceweknya. Oh iya? Iya. Jauh sih itu dia, tinggal kan di Cakung. Istri saya tuh orang Jawa Barat di sono. Ya akhirnya ketemu ini. Itu coba berhenti tuh. Pas apa ya? Saya mulai main judi lagi. Ini kejadiannya 2012. Itu yang pas nikah kan 2012 tuh. Pas sudah agak crash, baru tuh pikiran main judi ya. Saya udah kalau main cewek sama minum mungkin udah enggak lah. Udah berkurang waktu itu. Udah nggak pengen. Oh udah nggak pengen. Kalau saya dulu kan memang pikirnya satu aja kalau cewek ya, kalau istri gitu ya, satu aja nggak habis, ngapain gue cari yang lain. Betul. Gitu. Kalau logiknya begitu ya. Emang. Kalau udah kecanduan beda lagi ya. Habit kali itu mas. Pasti berhenti sih mas. Pasti ada kapoknya, kalau main cewek pun pasti ada kapoknya. Iya. Jadi itu kita pas crash sama istri baru kepikiran malah daripada gue aja stres sendiri, ya udah deh gue nyari hiburan. Dulu hiburan pertamanya gue main aplikasi kuning. Apa tuh kuning? Hago. Tahu nggak mas? Nggak. Aplikasi kayak perkenalan pertemanan gitu. Dating apps. Iya, bukan dating apps. Jadi kita kayak ya buat game, pertamanya buat game ini. Akhirnya kan ada kayak ngobrol-ngobrol ngasih gift gitu kan. Oke. Nah itu malah habisnya lebih gila. Oh, host yang itu ngobrol private itu. Nggak private sih, kadang-kadang kita di room isi 8 orang ngobrol bareng. Oh, bareng-bareng. Iya. Kita tapi kan buat top up, lempar-lempar ini. Jadi habisnya malah gede di situ dulu. Mungkin zaman dulu pokoknya tuh dari 2012 sih masih ini ya. Jadi 2015 ke 2019 tuh pas udah kelas-kelasnya. Iya. Main gituan sih saya. Main aplikasi cewek. Wah, pertemanan jatuhnya sih. Pertemanan. Iya. Tapi di situ ada ceweknya. Random. Banyak cewek ada ini. Kasih gift gitu. Nah, dulunya saya begonya kita nggak tahu muka mas. Profilnya cantik. Oh. Di dalamnya ada foto-foto cantik ya. Oh. Ternyatanya parah. Cowok. Oh, cowok sih enggak ya, cewek ya. Tapi anggap aja kita bidadari keluarnya malampir gitu. Astaga. Tapi ada ketemu. Maksudnya ketemu sama yang langsung yang di profil itu. Ada. Berapa kali? Ekspektasinya? Ada yang benar, ada yang enggak. Oh. Tapi sih yang ketemu gede tuh yang sama yang enggak bener malah. Oke. Fotonya cantik banget, udah pacaran di aplikasi. Lu kan saya kan mikirnya saya jelek ya. Malu kalau untuk video call. Pacarannya cuman by phone. Sama WA doang sih. Chat doang gitu kan. Saya biar dulu zaman dulu tuh bisa habis 400 juta lebih. Hah? 400 juta? Buat begituan. Buat beli top up kasih ke cewek-cewek. Iya. Itu dana dari mana itu? Banyak begitu. Berapa lama berlangsung? Ya sekitar 4 tahunan lah. 3 tahun kurang lah. 3 tahunan lah ya. Iya. 400 juta. Bisa lebih. Wow.
Sekali isi saya bisa 8 juta. Dulu sekali deposit. ngisi buat gift. Ngisi gift. Iya. Jadi tuh banyak sekali di situ pertemanan yang lu kelihatan suka lu kasih gitu. Nggak suka pun saya kasih mas, asal di ruang yang kan dikasih kan yang kata misal ada seatnya gitu duduknya ya. Itu ada 8 seat, teman dulu 8 seat. Kita mau ngasih ke semuanya juga bisa. Nah di situ ada cowok-cowok juga. Ada. Oh nanti yang ngasih paling banyak dia disebut-sebut gitu. Mas, kalau mas tahu ya, dulu ada battle namanya. Kita ngasih gede ke kita ini, yang diam kita parah-parah mas, cewek-cewek. Kita nggak tahu mukanya kan. Ngajak visi, ngajak PCS. Tapi itu benar. Asal dia kita ngasih gift, terus apa dia ngasih nomor telepon. Ini orang mapan nih. Mancing dia. Mancing. Jadi kalau dia ini, bang terkasih gua gift gini ini, bisa sampai PCS bang. Wow, Serem. Dulu main aplikasi malah serem sebenarnya. itu 2017-an ke sini. 2017-an. Itu sudah ada itu. Sebelumnya ada malah ada, itu saya kesininya baru main malah. Dulu tahu itu dari teman. Daripada lu bete mikirin istri nggak bener gitu-gini. Oh, masuklah di situ. Nyari hiburan. Yang hiburannya di situ. Iya. Oke. Habis 400 juta. Lebih. Estimasi 2 Avanza zaman dulu mas. Waktu itu masih zaman-zamannya lu masih wah jaya-jayanya itu. Percaya nggak mas? Dulu nyari duit sesat kali ya. Gampang minta ampun. Iya. Sehari minim 2 juta. Duit setan. Kerja apa? Duit setan itu. Duit setan apa? Jatuhnya tuh kita bukan pesugihan ya. Main aplikasi kita nggak bisa sebutnya, itu serem soalnya. Serem. Jadi kayak ojek online gitu. Iya. Kita pesen fiktif ini. Sebulan tuh sehari minim 2 juta. Oh iya gue tahu itu. Yang fiktif kan. Gue tahu. Tapi kita nggak ngerugiin driver ya. Pertama pun saya nggak pikirannya. Ini kagak ngerugiin resto kan. Ngerugiinnya pihak aplikator. Ternyata pas kesini baru tahu. Oh ternyata ini ngerugiin resto dong. Iya. Soalnya pernah ada ngomong tagihan resto A itu sampai sekitar 1,5 M. Wow. Dari permainan itu. Ternyata yang main bukan permainan itu banyak. Jadi satu grup saya dulu tuh bisa sampai 13 orang. Satu grup saya. Beda setengah kilo apa sekilo ada grup lain. Iya. Itu zaman-zamannya ada itu ya. Order makanan kayak gitu-gitu. Mainnya di makanan semua mas dulu. Bukan, kalau sekarang udah nggak bisa sih jatuhnya. Udah susah ya. Bisa diblokir itu kan. Iya. Restonya. Bukan restonya, akun kitanya yang diblokir. Saya dulu sampai punya 12 akun. 12 akun driver. Beli satu akun zaman dulu masih ada 1,5 sampai 3 juta. Tapi kan menghasilkan banyak. Teman saya malah ada yang 40 sampai 50. Wow. Dan itu setiap akun menghasilkan uang itu. Satu akun minimal 200 lebih. Teman saya malah sampai pakai joki buat nembak mas. 3 joki. 1 bulan 1 joki dibayar 10 juta sama dia. Wow. Iya. Bayangin misal dia punya 50 akun. 1 akun 2 juta. Kali 50. Banyak banget. Ya kan? Ya, jadi gua percaya lah kalau mainan begitu mah uang panas mah besar itu. Besar. Cuman saya doang yang akun dikit dulu cuman 12. Itu 12 aja. Pokoknya minim saya dapat sebulan seminggu sehari 2 juta lebih lah. Sehari minim 2 juta 200. Sehari ya. Nah, teman saya tuh pas sudah kita pada kelar, salahnya saya kan mainin judi ya. Teman saya mungkin dia nama orang desa ya. Iya. Pinter dia ngolah duitnya tuh. Beli tanah. Usaha yang kata mainan yang kata di pasar malam tau gak sih? Yang kata kayak balon-balonan gitu. Tahu. Itu bola itu begituan. Sampai ada sisa duit terus kita berkelompok tuh. Pokoknya ada yang sisa tuh ada yang 800 juta. Ada yang 1,2 M. Saya doang sisa terakhir tuh berapa lah? Sekitar 12 juta doang. Waduh. Ya karena main ituan. Oke. Yang aplikasi kuning itu. Lu invest ke situ ya. Iya malah. Hiburan mas jatuhnya dulu. Hiburan, investasi entertainment. Daripada saya mikir, saya punya istri makan hati. Iya. Saya kasih duit berapapun habis dan gak sisa. Ya mending saya poya-poya sekalian. Belanja. Shopping istrinya. Zaman dulu saya ngasih di dia paling kecil tuh pas lagi main gila itu
sehari 200.000 mas. Sedangkan dia kerja. Kerja juga. Kerja. Ada anak? Enggak ada. Jadi sakit hatinya gini ya. Dia kerja, apa saya tukang ojek. Saya pengen dong ngerasain istri si saya gimana rasanya gitu kan. Saya minta itu buat isi pulsa, tapi waktu itu 2 HP kan. Saya minta 150.000 buat sebulan. Emang sih kelebihan sih buat data. Saya iseng minta segitu. Kata-katanya malah parah. Apa tuh? Ya kata-kata binatang, kata-kata kotoran, ini gitu kan. Saya kurang ngerti lah pokoknya kenapa dia bisa kayak gitu ya. Iya, komunikasinya buruk sekali berarti ya. Apalagi kalau pikir ya, pengen dong saya ngerasain duit istri gitu ya. Sehari saya kasih minimal 200 mas. Iya. Masak kagak? Masak saya beli online kan, karena saya main gituan, istri kerja, saya sibuk. Makan pesan online. Lebih gampang ya. Iya. Bisa dapat gratis malah. Ngerokok saya zaman dulu Marlboro hitam. Sehari bisa 2 bungkus 3 bungkus minimal. Buset, banyak amat. Kita kan main gituan mas, yang di HP nontonin doang, nembak. Bayangin aja mas berapa jam itu. Kadang-kadang sampai tidur saya ketiduran. Itu ngalir terus itu duit. Iya. Tapi bukan kayak mining itu, mining kan ini. Asal kita bangun kerjain gitu kan. Tapi kan ada jaraknya nih, satu orderan berapa menit kita jarakin kan biar akunnya aman gitu. Oke. Terus ke situ-situnya tuh udah aplikasi udah pas dapat saya yang kata dapat cewek fake ya. Fotonya cantik, aslinya parah dan habisnya pun banyak. Barulah iseng main judo lagi. Ini apa? Bola? Apa udah slot nih? Masih bola. Masih bola. Sama kayak milih apa sih? Kiri kanan gitu doang tuh. Kayak gitu doang, kayak tembakan atas bawah kiri kanan. Kalau dapat kali 2 kali ini gitu doang tuh. Itu masih aman lah, keluar cuma 1,2 apa 1,5. Sekali habis lah ya. Yang parahnya pas sudah kenal slot. Tahun berapa kenal slot? Tahun 2021 atau 2020 lah. Covid waktu itu ya. Iya. Profitnya nggak gede sih padahal sih. Pertama iseng main modal 100. Dapat lah waktu itu 800, poya-poya. Banyak tuh. Iya. Main lagi. Wah habis. Wah kemarin bisa menang kali kan gini-gini. Iya. Akhirnya tuh setiap saya dapat duit, akhirnya buat jeblos ke situ terus. Misalnya narik dapat duit 300.000. Itu paling saya cuma buat bensin, makan, rokok. Sisa nyebur. Zaman dulu kita ngojek lumayan dapetnya mas. Ya minim 200-300 bersih. Gitu kan. Biasanya buat main. Jadi kemenannya itu main. Iya. Habis ngojek main. Sambil ngojek pun misalnya kan kadang-kadang istirahat tuh, nungguin kan. Rebahan dikit. Nggak sambil nongkrong gini ya kan, goderan main mas. Karena gampang juga nyari duitnya, tinggal ada penumpang dapat. Iya. Makanya nafsunya ke situ. Wah. Iseng main kalau lagi JP kan lumayan nih buat beli rokok. Sebenarnya malah bukan beli rokok, duit rokoknya habis jatuhnya buat makan kagak gitu kan. Sampai endingnya kita pas gua cerai tuh tahun 2019. Belum cerai sih, dianya kabur dari rumah dan gua gak nyariin. Kenapa masalahnya? Dia kabur karena satu, dulu gua udah sempat main judi juga kan. 2002 pas sebelum cerai dah tuh, setahun sebelum cerai gua udah main judi, kejeblos, pinjol. Oke, berarti itu waktu itu ngomong ke bapaknya mau berhenti judi. Itu ya pas tahun 2012. Iya, setelah menikah masih judi. Pas crash. Pas crash tadi. Pas crash. Mas kan tadi tahu bilang sama saya, satu aja saya nggak bakal habis punya istri kan. Nah, betul. Kenapa saya bisa jadi main aplikasi? Ya karena menurut saya salah. Saya nggak bisa bikin istri saya lebih baik dulu salahnya. Istri saya lebih menghormati orang tuanya dulunya. Sayanya jadi inilah ya, berarti salah saya juga kan, nggak bisa didik istri saya dengan baik gitu ya. Sampai istri saya tuh handphonenya ketinggalan. Situ ada WA masuk, telepon masuk, ternyata dari mantannya. Bayangin aja ya, masih kerja saya,
yang nganterin kerja saya tiap hari. Sudah kerja dia malah hubungin mantannya. Ada dugaan perselingkuhan berarti orang ketiga. Pas saya tegur, ini malah nyalahin saya. Dia malah nggak ngerasa salah. Orang cuman komunikasi, ini juga silaturahmi. Tuh kalau dia hilang gimana? Nggak ada hubungan lagi lah. Dalam hatinya kan lu udah mantan, gue suami lo. Dia nggak ngerasa salah mas. Dan itu bikin saya. Oh lu bisa, gue lebih bisa. Lo kerja, gue nyari duit. Duit lo ya duit lo, duit gue kasih lo nggak apa-apa. Tapi duit gue bakal lebih banyak dari lo. Makanya tuh gue bisa gak jelas tuh main aplikasi tadi. Ya itu, jadi main aplikasi biar ngilangin gue crash di rumah seperti apa ya kayak gitu jatuhnya. Situ akhirnya gue abis banyak main aplikasi, dapetnya jong semua. Lari akhirnya ke judul. Nggak judul ya itu. Harapannya memang di aplikasi itu mau dapat pendamping lagi. Buat pengganti. Enggak sih. Buat hiburan. Buat hiburan lah. Iya, jatuhnya walaupun gue dapat pacar juga pacar online jatuhnya, gak bakal ketemu kan. Pertama ke situ tuh. Makanya pas udah kelas begitu gue baru tuh, walaupun cuma sampai sekarang gue nggak bisa pegang tuh, cuman gue nggak bisa minum. Oke, minum dulu bro. Iya. Kalau main kayak cewek juga udah nggak terlalu sih mas. Soalnya pas udah kelas itu gue udah mikir percuma gue ini gue mendingan pacaran online aja, nggak ketemu juga nggak ngaruh. Yang penting gue punya cewek gitu doang, dalam hati gue kan. Hiburannya ke situ. Akhirnya lari ke judul. Akhirnya tuh. Judul sampai kerja tuh dapat gajian habis. Gajian apa? Dia pernah kerja jadi kurir. Oh iya. Ada gaji pokok ya. 2 minggu sekali gajian kan. Iya benar. Sini tuh per minggu malah. Gajian tuh lumayan sih, bahasa 3 juta 4 juta. Lumayan tuh. Nyisain apa? Nyisain tuh buat makan rokok sehari itu. Sisanya iseng. Ya mungkin bagi orang dikit ya. 500 habis. Isi lagi 300 habis. Isi lagi 800. Nah, ini gaji saya gede segini kok habis ya? Kadang-kadang saya cuma cepet. Wah, buat minggu buat ini kemana lagi nih ya kan? Ngutang sama temen. Gak berasa ya? Gak berasa mas. Hawa ingin mainnya ini. Jadi habitnya lingkungan sih mas. Lingkungan. Teman saya yang kata di kerja kurir itu pada doyan main judul juga. Akhirnya ikut gatel juga. Liatin, lu main apa? Apalagi pas dia denger dia menang, wah gue juga pengen main juga nih ya kan. Nah, ketrigger di situ. Wah itu nafsu pas kita menang, bangga dong. Poya-poya. Percaya nggak mas? Pas saya menang tuh seminggu itu dapat 30 juta. 30 juta dari modal 115.000 kayaknya waktu itu. Jadi digulung. Jadi menang, saya tarik, main besoknya lagi, max win, tarik, main lagi nih. Jadi satu pernah tuh jadi wah karena saya menang banyak nih, satu grup saya kan ada berapa waktu itu kan? Ada 15-an. Tambah operator sama ini. Menang banyak, kasih sarapan semua mas. Wah, traktir ya nasi kuning tuh. Wah itu berapa orang? Beli 30 nasi kuning ya kan. Kecil gitu. Kecil loh, receh. Belum pada minjem duit kan. Pokoknya nasi kuning, rokok, minum. Anak-anak tuh. Habis menang nih gitu. Habis menang nih. Mereka tahu habis menang judi gitu. Tahu mas. Makanya pada minta kasbon. Kayaknya juga buat temen sendiri ya. Adalah gampang ini kan. Situ. Pokoknya banyak. Masih dong 30 juta sisa berapa tuh? Cuman dapat HP 1 sama traktiran. Pokoknya bersihnya berapa gitu ya. Sisanya habis lagi ambles. Tapi masih ada modal nih buat main lagi. Kapan? Buat main judul lagi. Kalau sekarang? Kan waktu itu kan 30 juta nih. Yang HP poya-poya, ada yang kasbon juga tuh teman. Ada yang disisain buat modal lagi? Sebagiannya malah buat main lagi. Oke, main lagi. Terus? Habis. Sisanya ketitir-titir. Oh enggak nutup berarti, maksudnya modal. Misal kita kemarin habis menang tuh. Seminggu pertama menang tuh kan. Besok tuh main lagi iseng nih. Iseng modal 1 juta. Habis. Besok main lagi modal lagi 1,5 juta. Habis. Sampai tuh pernah sehari saya habis 4 juta. Habis. Jadi menangnya tuh kayak cuman dikasih kesenangan sementara doang. Nih lo kemarin udah nabung banyak nih, gua kasih menang dulu lo.
Nah habis gitu kita mainin lagi, dikerus lagi. Emang begitu mungkin sistemnya, kita nggak ngerti juga sih ya. Kalau bilang wah kemarin lagi wangi, bahasanya wangi mah kagak ada. Wangi itu karena kita kebanyakan ini, banyak kita deposit, tarik kasih itu namanya wangi jatuhnya. Biar nggak berhenti Biar kali. nggak berhenti sebenarnya itu mah. Tapi karena kita orang hawanya nafsu ya, itu addicted banget sebenarnya. Kemenangan terbesar dan kekalahan terbesar di level mana waktu itu? Saya sih pemain receh ya mas. Iya. Ya nama modal segitu ya saya nggak main gila-gilaan ya. Tapi kalau dihitung habisnya sih lumayan. Ya 100 lebih lah 100 juta lah. Banyak juga tuh. Ya kan karena kan berapa tahun? Sekitar anggap aja main slotnya doang ya. Main slotnya aja sekitar 4 tahunan lebih kan. Ya otomatis kita tuh deposit ini muter doang duitnya ke situ-situ juga. Walaupun depositnya 100 200 itu kan berlangsung lama. Iya. Banyak juga jadinya. Makanya banyak, lebih-lebih kayak kita buat makan buat ini lebih sebenarnya. Karena kalau dibilang orang duit banyak mah tukang judi jarang. Yang kaya mah bandara doang. Kalau bandar kan nggak main judi, berbisnis. Bandar tuh berbisnis tapi jatuhnya kan dia ada yang tukang main juga mas. Oh ada juga. Ada. Saya malah dulu bos saya pas kerja di apa tuh? Saya pernah kerja di Chinese food gitu tapi rumahan. Ternyata bos saya yang Chinese food ditawarin sama temennya. Temannya itu emang bandar terbesar. Dia nyari cabang bandar. Jadi katanya lu modal aja sini sama gua nih 150 atau 200. Gak sampai sebulan lu balik modal 2 kali lipat gituin. Tapi bos saya kan Chinese itu emang kadang-kadang gua lebih senang bisnis makanan gitu kan. Nggak terlalu aspek ke situ dia. Tapi dia cerita sih bos saya, wah dulu mbak dia sering minjem duit sama gua ini gitu kan. Sekarang gimana? Wah kayaan dia, mobilnya banyak, ternyata bisnisnya gitu judol gitu. Ternyata bandarnya bandar besar. Nah temennya bos saya juga itu iseng-iseng walaupun dia kagak mau jadi bandar, main. Oh main. Mau Gitu. nyoba kan? Iya. Ternyata katanya yang kata bandar gedenya itu kadang-kadang malah mainnya di luar, nggak main kayak kita main judi online gini. Oh. Mainnya dia yang kayak di Makau, di itu kan, apa di Singapura katanya. Mainnya kayak gitu dia. Oh kasino. Kasino jatuhnya dia Mainnya katanya. kasino dia ya. Kita kan mainnya main receh. Dia mainan gede, main bandar jatuhnya. Iya. Beda kelas. Gitu jatuhnya. Terus kesini-sini ya efeknya parah sih ya kalau kita main judi gitu ya. Jadi kerja jadi males Malas. mas. Pernah hampir 2 hari saya nggak tidur, cuma main doang. Ngantuk-ngantuk pun sambil nyelot. Besok kan nggak kerja izin sampai 2 hari. Apalagi saya kan kurir ya, kurir tau sendiri. Gajinya dihitungnya per paket kan jatuhnya kan. Selama kita sehari dapat berapa itu dapat itu kan per paket. Dihitung akumulasi bayarnya per 2 minggu gitu. Kadang-kadang karena keasikan main judol nggak masuk sampai 4 hari 5 hari. Ngantuk. Bukan masalah ngantuk kayak males jatuhnya. Orang pas saya lagi ngirim aja nunggu customer lama saya main judi. Kalau lagi menang kerja nggak? Kadang-kadang mas Duit udah banyak. ada duit. Ada duit. Iya. Tapi kalah juga sama. Males. Gitu. Gak ada ongkos. Gak ada bensin sih alasannya. Oke. Kayak gitu juga. Makanya kalau saya pikir, wah kalau udah jatuh ke situ lebih addicted dari kayak kita mabuk, kita main narkoba, main cewek, lebih addicted judi sebenarnya. Lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Soalnya bukan ngerusak badan sebenarnya, ngerusaknya mental mas. Nyerangnya ini. Iya, sekarang kita minum merusak badan. Mental kurang mas. Paling tuh kalau mabok tidur paling parah, main cewek paling parah AIDS. Nggak mental kan, dia happy loh, seneng kalau main cewek. Coba kalau misalnya main judi, istirahat kurang, makan juga jarang, kalah pikiran, duit habis, ayo Tambah pusing. iya. Soalnya logika kita main cewek pasti kalau main cewek ya, pasti main cewek makan dulu baru main sama ceweknya. Poya-poya enak, Iya. seneng, kenyang. Main judi lapar mas, kadang-kadang kalau habis nggak bisa makan mas. Gak bisa makan. Bahkan rela gak makan. Iya. Jadi rasa laparnya hilang.
keganti di stres. Kan ngerokok mulu. Wih, main HP. Iya. Gitu. Main HP, ngerokok, sama ngopi paling tuh. Abisnya di situ dong minum ini. Nyemil juga jarang, makan juga kagak kadang-kadang. Batasnya setiap hari itu apa? Apakah 0 saldonya baru berhenti? Begonya saya begitu. Ah, gimana coba. Jadi gini. Katanya lu minjol. Berarti saya main nih, udah menang. Misal modal 200. Udah naik tuh jadi 4 juta atau 5 juta. Wow. Nggak CWD mas. Terus main. Saya kadang-kadang baru pas udah 4 juta nih. Bisa 200 baru CWD. Anjir tadi kenapa nggak gue WD ya? Mungkin perasaannya 4 juta. Kalau belum lagi? Saya mikirnya Ada perasaan begitu? karena belum capek. Belum capek. Energinya masih banyak. Iya, kadang-kadang kita main nih, mulai 200. Bisa naik 4 juta. Kalau lagi oke ya, itu paling bisa cuman setengah jam naik, Mas. Kalau lagi enak kartunya. Kalau main lagi slotnya enak ya. Setengah jam, berapa sejam udah naik 4 juta. Modal cuma 200 kan. Naik segitu. Masih pengen main, hasrat pengen mainnya itu nggak bisa hilang. Bisa habis lagi tuh. Padahal kalau ada manajemennya tarik dulu kan? Kalau ada manajernya Tarik dulu nanti main lagi 100 Main lagi. kecil kan udah menang banyak. sama aja mas, habisnya ke situ juga. Saya pernah kayak gitu. Ini udah menang nih kan. Itu saya menang nggak sampai 30 juta gimana? Itu bukan sehari dapat 30 juta maksudnya bukan. Ini main nih modal itu 100 ribuan lebih lah ya. Duit pemilu, inget ya waktu itu pas lagi pemilu. Oh dikasih sama. Duit yang kata duit pemilu kan saya jadi apa tuh? Oh ada. Duit yang kata buat yang kata saksi Panitia. Saksi gitu dulu dapat 150-an kan ya. Iya. Di rokok saya deposit. Wow. Itu naik. Sambil jadi saksi saya main. Demi Allah saya Itu main. hitungan nggak salah tuh. Kan jasa kan bukan hitungan dulu mas, cuman nungguin dia nyoblos dulu lama kan ini kan tahu sendiri. Bis itu baru gitu-gitu kan kita tinggal liatin hasil akhirnya aja, nggak terlalu repot juga kan. Sambil main tuh, itu menang. Menang pertama itu 2 juta, jadi naik 2 juta lah ya. Berhenti tuh. Ya. Saya pulang dulu kan karena saksi santai kan, bisa makan. Saya pulang dulu makan, balik lagi main lagi. Sambil dari saksi tuh saya main. Naik lagi jadi 6 juta. Wih jadi 6 juta nih. Tetap kita WD. Main WD main. Tapi nggak banyak. Modalnya nggak langsung besar. Ya karena duitnya gede jadi gede naiknya mas. Wow. Ya mungkin pertamanya kita main ya modal cuman 150 gitu kan. Karena duitnya kan stoknya dikit ya. Beda kalau pas kita modal pegang duitnya banyak mah kita depositnya bisa 1 juta, 2 juta. Beda. Oh biar nggak cepet habis nih ya kan kita mainnya deposit gede gitu. Mainnya kan bayar lama. Sempat tuh pokoknya seminggu saya itu menang sampai 30 juta itu tuh. Itu dalam hati saya bangga aja situ tuh. Tapi duitnya mau habis itu juga sama aja. Karena habisnya juga Cepet. Tata mah bisa cepet ya. Edita itu mas kita karena ketagihan gitu wah. Adrenalinnya lebih enak. Misalnya kita kayak berantem sama orang nih, pas parah itu kayak kesudut kan adrenalinnya biar naik ya kan. Kalau main judi sama, otak tuh kayak kagak ngantuk mas. Mata tuh kayak ngantuk kan, otaknya mungkin kepicu terus kan. Wah hampir jadi nih, hampir makswin gitu jatuhnya mas. Makswin. Wah petir 500 nih, wah suwe kagak makswin kan gitu kan. Coba lagi. Itu yang nggak bisa berhenti di situ sebenarnya tuh. ada perasaan coba lagi kali aja gitu. Iya. Apalagi saya main bukan kayak orang kan. Orang main tuh yang misalnya modal berapa, dia rotor gitu kan, biar dapat scatter gitu jatuhnya tuh. Saya mah mainnya beli scatter terus, nggak pernah rotor. Jadi lebih boros sebenarnya. Peluangnya sih jatuhnya sih, misalnya nih, saya kalau nunggu scatter kan dapatnya bisa kali 1000 kan. Iya benar. Kalau saya jatuhnya kan langsung beli yang kata beli itu udah ketahuan tuh, udah 500%. 50% ya? Segitu kan harusnya pasangannya 2000, beli 200.000 kan misalnya begitu kan. Dapatnya maksudnya cuma berapa? Cuma 10 juta gitu kan, udah rugi jatuhnya kan logikanya ke situ. Tapi ya saya senang kayak gitu. Mau menang habis-habis gitu. Jadi naga apa jadi kodok gitu aja udah jatuhnya. Gitu ya. Kalau orang kan mainnya kan Cacing naga. nyari duit ya kan diputer aja gitu biar ini. Kalau saya mah nggak mau, saya beli terus.
Dari pertama saya main slot, pertama sih emang ya pertama kali main rotor, lama dapat skaternya. Ah udah dah, beli aja, kan ada fitur beli kan di situ kan. Iya. Beli terus tuh. Walaupun boros habis, ya udah. Tapi jeleknya, walaupun kalah, nyari duit di mana lagi ya? Ini situ. Nah, muternya kemana tuh? Dulu Pikiran. saya motor Enggak, muter otak kemana tuh setelah nggak ada uang? satu minjem sih, Ke teman. teman ke saudara. Itu dulu. Terus ngomongnya gimana kalau minjem gitu? Bilang aja sih buat makan. Minjem dulu buat makan nih. Ini nih. Apalagi sih dulu kan tukang paket. Percaya. Ya saya lebih alasannya lebih gila lagi Ada mas. kerjaannya kan, nanti bisa gitu. Alasannya lebih gila. Paketnya hilang. Oh, Alasannya malah begitu. Ganti rugi berapa? 200. Pinjam dulu jadi 200. Kadang-kadang bilangnya hilang nih 800.000 kan. Duit 800.000. Duit situ juga. padahal buat depo judol. Ya paling buat makan sama bensin berapa sih? Irit lah kalau misalnya tukang judi tuh irit mas, lebih irit dari tukang yang lain jatuhnya. Kalau menang doang poya-poya. Menang doang ya. Iya, kalau nggak paling kalau nggak punya duit mah, mendingan gue makan warteg pakai tempe apa telur. Yang penting gue bisa main. Ke situ mas bedanya. Seremnya begitu kalau misalnya kita main cewek, main mabok. Kalau mabok masih mending kan tarikannya ayam, bebek. Kalau itu enak ya kan. Cewek, kita main cewek, ngajak makan kemana biar bisa kamar gitu kan ini. Iya. Kalau judi nggak mikirin makan. Iya ya. Coba Bener ya? kagak mikirin makan mas, parah itu mah. Rela nggak makan. Kagak. Yang penting satu punya rokok. Biar nggak Kopi. asem. Kopi sih kurang sih guys. Paling kopi ya jatuhnya jarang, sehari 2 kali paling. Rokok tuh bisa sampai kalau lagi menjudi tuh bisa 2 bungkus mas. Kretek. Coba apa? Tahan nggak makan berapa lama kalau lagi nge-slot itu? Seharian. Seharian. Misal saya main anggap aja jam 2 malam. Jam 2 malam ya. Saya tuh bisa makan lagi besok lagi jam 11 malam. Itu pun paling makan tuh kalau lagi kalah ya nggak nafsu mas, kadang-kadang ya paling beli cemilan doang. Oh, pikirannya mending duit buat depo. Iya, salahnya ke situ. Nah, berarti saya mendingan gua kejebak ke cewek ya. Ke cewek mah enak jatuhnya. jelas. Jelas jatuhnya puas dunia akhirat itu mah jatuhnya. Makan juga terjamin otomatis Makan kan. dulu kan? Iya, nggak paling kagak kan misalnya kita ketemuan, kita makan dulu, ngajak makan. Mau makan apa dulu nih, Neng? Ya milih-milih pecel ayam. Coba kita lihat judul mas, warteg pakai tempe, sama telur udah bahagia banget. Kalau menang doang, kalau menang sih ya kan, poya-poya dah. Poya. Wah, McD beli yang paket gede ya kan. Kalau enggak, kalau lagi iseng tuh ya beli McD 1 sama sate. Udah kayak bos makanya kalau lagi menang, kalau lagi kere main judi anjir. Bener-bener mas. Cuman makan pakai telur sama sayur, sambel. Udah bahagia banget itu udah. Seru. Yang susah berhentinya di judul sih sebenarnya. Yang slot ya. Slot. Itu yang paling susah berhenti sebenarnya. Dibandingin kayak main cewek kita bisa berhenti lah. Takut sama kelihatan warga sekitar gitu Iya. kan. Mabok pun juga sama. Karena faktor umur kan malu kita nih kelihatan orang pinggir jalan mabok gitu, bikin malu orang tua. Kalau main cewek mungkin di hotel ya. Tapi jatuhnya malu-malu juga. Tapi kalau main judol di kamar ngedekam mas, nggak ketahuan orang. Coba yang tahu siapa? Kagak ada. Ya, saya main HP. Iya. Tinggal setel musik YouTube, HP 2 misalnya, satunya setel YouTube, sebelahnya main salat. Nggak kedengeran sama orang-orang sama tetangga. Itu ada kenikmatan tersendiri berarti. Iya, santai mas. Kalau nggak main itu resah rasanya. Tahu atau apa? Gatel mas. Gatel. Kayak mundur kayak canduan, lebih candu dari kayak kita pakai narkoba mungkin lebih candu ya. Lebih candu itu. Narkoba bisa berhenti tergantung narkoba apa ya. Tapi kalau misalnya kalau ini dia RDT ya kayak terdorong adrenalinnya gitu loh mas. Tapi otak karena dia nggak ngantuk-ngantuk, nggak capek, jadi duit di mana lagi nih duit nih? Iya, Pak, ada aja idenya. ada. Kebanyakan bohong Dan berani itu. berani. Paket hilang lah, inilah itulah. Motor saya
ini Sekolahin. sampai keambil 2 biji motor. Rumah saya jual. Rumah dijual. Berarti sudah di fase yang sangat mapan sebenarnya. Dulu pas masih sama ada istri sih ya udah lumayan sih, punya rumah, punya kendaraan, walaupun kerjaannya cuma ngojek ya. Iya. Cukup lah. Karena kejebak di situ-situ jadi sembarangan. Saya mikir udah gak punya bini, nggak ada tanggungan, ya udah jor. Yang penting gue bisa buat makan harian, sisanya ya udah kelar dapat buat makan ya udah buat main judi jeleknya. Dan siklus itu terus berulang. Continue. Selagi ada duit deposit mas. Pegang duit gope. Mikir nih, deposit itu cepet nih. Kalah. Iseng 200 lagi dah. Kalah lagi 200. Saya 200 sisanya nih. Deposit dulu deh nih. Pego. Masih ada gocap buat makan. Habis. Iseng dah kali-kali naik. Bisa habis mas. Begitu terus. Sampai segitunya kalau main judi. Pengulangan di pikiran itu begitu. Begitu terus. Kali aja naik. Itu jeleknya mindset saya gitu ya. Kali aja naik nih bisa segitu. Gitu jeleknya. Bukankah ini semuanya begitu ya? Pemain-pemain ini ada pikiran begitu ya? Mikirnya pasti ke situ mas. Wah kalau JP gimana nih lumayan. Mikirnya ke situ padahal Max Win. Apa sih Apa namanya tuh yang gede itu? Max Win. Wah. Yang biasa mah JP. Kalau JP kan nggak sampai Max Win. Jackpot doang. Misalnya dia harusnya Max Winnya dapat 25.000 kali, dia cuma dapatnya cuma 1.000 kali, kayak itu udah jackpot. Lebih dari 1.000 kali kan jackpot jatuhnya. Banyak sih yang udah jadi gara-gara judi ya. Apa temuanmu di lapangan seperti apa? Teman-teman ojek yang kurir. Dulu teman ojek sampai gila sih mas. Gila. Stres. Soalnya dia jual motor Vision. Jual motor lah ya. Dulu kisaran dia jual second tuh sekitar 15 juta. Karena dia sering kalah. Dia jual motor waktu itu. Menang 180 juta. Wow. Gak bisa DWD. Judi scam. Awalnya bagus. Pas menang gede gak dibayar. Akunnya diblokir. Wow. Stres mas. Sampai hampir gila itu kalau saya pikir pertamanya itu. Banting-banting apa dulu di rumahnya kan. Soalnya dia kan udah menang gede. Dia kan sambil ngojek juga tuh sama saya tuh. Udah menang nih ya kan. Wah santai udah menang nih parlay gue. Dia kan haron bola. Bukan ini. Wah menang kok nih. Beli McD, beli pizza. Makan enak kita. Makan di situ. Pas WD nggak bisa. Udah pikiran aja. Nih akun gua kenapa ya? Pikiran terus. Terus di sini. Udah dah. Gua pulang dulu. Di rumah kata bininya banting-banting apa ini. Gila beneran mas. Ditanya nggak bener ini nggak bener. Wah langsung ini konslet langsung. Wah. Kita ngobrol bener gini aja pun mau dilempar pakai asbak mas. Pokoknya yang dilihat itu dia udah stresnya minta ampun itu kayaknya tuh hampir sampai berantakan. Untungnya sih kesini dia sembuh sih. Sembuhnya nggak jelas juga. Jadi dia itu tapi agak lama sih, agak sekitar 6-7 bulan tuh. Terus sembuhnya ya kalau saya sembuh sih ini ya diajak ngobrol masih bisa. Lo gimana kabarnya? Ya udah mendingan lah gini. Asal jangan bahas judi lagi. Itu udah muak banget. Ngamuk lagi mas, asal di ngomongin judi. Cuma kita bilang, lo kemarin gimana akun lo? Ngamuk lagi mas. Kepikiran. Teriak. Wah, apaan ngomong gitu lagi lo? Lempar. Udah pengen berantem mas beneran kayak gitu. Makanya kalau udah ke situ, udah dibilangin sama mamanya, jangan ngomong gituan lagi. Awas lo ngomong gituan lagi sama anak gua. Sampai gila itu jatuhnya bocah. Anak istrinya gimana? Dulu untungnya ya istrinya kerja untungnya. Untung istrinya tuh kerja di garmen gitu. Untung banget sih jatuhnya. Dan tambah untungnya istrinya setia. Dia udah gila kayak gitu tetap ditemenin di ini. Ya mungkin doa istri kali ya sembuh. Akhirnya sih istri sini dia ngojek lagi sih.
Normal. Normal Mas. Ide. Tapi kan jangka waktunya panjang dia kan. Baru gue. Bisa setahun lebih 2 tahun itu udah baru mulai ngomong bener lagi, ini lagi, baru mulai terima kenyataan itu lagi gitu kan ke situnya. Berarti peran istri yang setia itu Penting. ngaruh ya? Ngaruh banget Mas. Logikanya gini, yang bisa bikin bangkit itu tuh bukan cuma orang tua, yang deket banget istri malah Mas. Pasti istri lebih dekat kan? Soalnya kenapa? Kalau orang tua nggak mungkin dong tiap hari nemenin tidur, Betul. rawat ini. Kalau istri yang baik, set deh Mas. Dia gila aja bisa sembuh logikanya. Iya bener. Ngayomin banget istrinya. Karena yang kita dengar di berita kan sekarang ada yang cerai, ada yang ditinggal. Ya saya tinggal kabur, makanya saya nggak nyariin. Nah itu. Iya, coba pikir, saya udah kabur ngapain ini ya. Coba kalau dapat istri kayak gitu, nggak bakal gue nggak bener. Gitu kan. Apalagi gue udah nazar dulu kan, nggak judi, nggak main cewek, nggak ini mabuk asal lo bener. Ini nggak bener kan? Lo bisa apalagi gue kan gitu ya. Coba kalau gue dapat istri yang bener, insya Allah mau bener. Peran istri sebenarnya yang kata bikin di rumah enak, apa kita pulang enak, bakal enak. Karena kita kalau habis di luar kan pengen pulang ada rumah. Iya. Kalau rumah kita nggak ada, Istri kita tuh rumah sebenarnya. iya sudah. Benar kan? Iya. Kita pulang, asal istri nyanyiin kerjaan, gak nanya, pulang-pulang, udah makan belum? Itu paling enak. Coba kita pulang, gimana kerjaannya? Lah kerjaan kalau lagi enak, ojek kalau lagi ini, iya kan? Habis ditipu misalnya. Kalau ditanya, ayah udah makan belum? Sambil dibawain kopi apa teh, coba. Kan enak gitu. Adem. Ntar kalau kita pikir udah adem di rumah, ngobrolnya enak. Tadi kerjaan kayak gini-gini, yang ini. Sebenarnya ke situ Mas. Kalau istri udah nanyain kerjaan, lu duit gak bang ini ngojeknya? Aduh, udah stres yakin sumpah. Itu sebenarnya. Benar sih. Kadang-kadang emang dapat peran istri itu yang penting sih buat kitanya, buat bener apa enggaknya. Tergantung juga kalau emang habitnya gimana ya. Iya. Kalau emang brengsek pun brengsek, tapi kalau misalnya brengsek dapat istri bener pasti berubah walaupun lama. Teman juga ada kayak gitu. Tukang mabuk, tukang berantem gini dapat istri bener ya kan, Berhenti. walaupun lama berhenti. Beneran berhenti. Jadi orang kopiahan Mas. Logikanya sering ke masjid jadi marbot. Ya, canggih. Peran istri sebenarnya mendukung banget tuh. Padahal kalau dipikir-pikir ya, temen gue jelek, bininya cakep ya, tapi bininya bener gitu kan. Kenapa gue kayak gini, bini gue kayak gini kata gue malah gitu logikanya. Kadang-kadang kita sering ngebandingin istri kita sama orang lain. Kenapa? Karena dengaran dari orang lain, istrinya nggak neko-neko, kok kita neko-neko ya? Padahal kerja kita buat siapa sih kalau bukan buat istri gitu kan? Situ. Saya dapatnya tapi dulu yang kurang serak di saya ya, yang istilahnya bolehlah lo pure ke keluarga lo, ke ini lo. Gue sistemnya harus adil. Gue punya orang tua, lo ngasih ibu lo berapa, ngasih orang tua gue berapa, harus sama. Gue pengen begitu kalau punya istri dulu tuh Mas. Endingnya tapi beda sih. Dia lebih penting ke orang tuanya dia. Ya bikin gue hancur juga gara-gara dia juga kan sebenarnya. Pada intinya komunikasi ya. Komunikasi yang mungkin ada yang nggak sependapat apa segala macam, akhirnya tidak ada titik temu dan ya udah masing-masing. Benar gak sih? Mungkin kalau istri tuh lebih ngebandingin sama pribadi lain sih ya. Logikanya gini. Kalau saya prinsipnya kan, gue di rumah udah punya bini, ngapain gue udah punya orang lain? Ya. Gitu kan. Mungkin jujur gue orangnya walaupun gue ya nggak sholat, jarang sholat lah, parah ya. Tapi gue masih bener. Nggak judi, nggak apa dulu masih gitu kan ya. Tapi dia selalu ngomel lah di rumah. Kenapa lu sholat gitu ini? Udah dibilangin, sholat tuh dari hati. Kalau misalnya bukan dari hati berarti dari lu. Benar. Ya, kalau nggak dari hati lu sholat terpaksa jatuhnya, cuma buat kelihatan dari muka orang doang, buat apaan? Yang kita perlu tuh sholat dari hati. Setuju. Sholat. Kenapa? Itu kita emang harus beneran. Panggilan hati. Kalau disuruh-suruh berarti lu Tuhan gua, lu nyuruh gua. Saya nggak mau digituin.
Lo kalau mau ini akhirnya mungkin ngebandingin sama pribadi lain yang Coba tuh suami tetangga tuh masjid. iya. Mending kayak gitu. Sholat kayak gini. Aduh. Ya udah sih, ntar juga kalau udah wayahnya sholat gitu kan. Sepilanya kita sholat pun, masa kita bilang istri, aku udah sholat tadi yang agak mungkin kan? Saya juga kalau sholat lagi pengen sholat ya sholat jatuhnya. Yang tahu hanya Tuhan. Iya, masa kita laporan yang habis sholat ini nih? Kan enggak juga. Tetap aja jatuhnya ya sholat ya kalau kita pengen ya benar dari hati kita sendiri. Kita pengen berbuat baik pun dari hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu bagusnya seperti itu, Mas. Tapi kadang-kadang kalau cewek tuh lebih kebandingin. Kayak kita duitnya kurang banyak aja dia ngebandingin kan. Oh no, si Ono kerja bener kayak kerjanya. Jangan ngojek mulu. Udah mati. Dia jadi karyawan. Mau gue tukang ojek, duitnya gedean gua ngasihnya. Logikanya kan situ ya. Bener. Dia gaji UMR. UMR misalnya anggap aja dulu masih 3 juta lebih. Gitu kan. Lah gua ngasih lu sehari paling minim 80 sampai 130 sehari. Sebulan udah lebih dari UMR. Gitu. Dalam hati kan, belum makan lo dari gua. Lah selalu gini ngajarin kayak gini. Misalnya aku ngasih 130. Iya. 30-nya tabungin. 100-nya terserah. Buat apa? Mau buat masak ya, buat apa? Ke situ pasti belum dia kerja ya. Iya. Saya pikirnya gini. Kita sakit gak ada yang tahu. Keluarga sakit gak ada yang tahu. Nah 30.000 itu kita simpannya di celengan. Nanti kalau kita butuh tinggal ambil. Dana darurat. Soalnya kan Bang ojek dulu nggak ada BPJS. Apa-apa harus pegang duit cash kan. Mau nggak mau udah saya ajarin kayak gitu. Cuma berhasil loh, sebulan doang. Dibobok sama dia. Kasih ke kampung duitnya. Hah? Masih kampung? Emaknya pinjem. Bahasanya pinjem. Pinjam kan tapi nggak ada balikan. Saya emang nggak pernah minta balik, Mas. Ya nama buat mertua, Ya. anggap aja orang tua sendiri. Kan Kalimatnya di situ. pinjem. Iya. Yang parah sih pernah gini. Logika nggak sih, Mas? Saya ikut arisan. Dari awal saya nikah sampai 2019 berarti sekitar 7 tahunan tetap ikut arisan 300.000 sebulan. Wih. Selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Saya bingung. Berapa kali dapet tuh? 2 kali. Anggotanya? Nggak tahu, orang arisan kampung. Bahasanya buat arisan ya. Aku bingung pokoknya tuh. Bingung tuh arisan kok sampai 7 tahun gak dapat ya. Dapat cuma 10 juta. Logika kalau misalnya dia kan satu ikut separuh, yang aku ikut satu. Kalau separuh, kalau satu dapat 10 juta. Saya ngitung-ngitung. Ini apa 200.000 kali sebulan udah berapa? Kali setahun udah berapa? Kali 7 tahun masa 7 juta? Cuma dapat 10 juta ya kan? Logika aja, apalagi bayar 300.000 kan? Iya. Terus dapat pun dipinjem sama orang tuanya kan? Situ lagi. Ya saya mau lagi mas sama mertua nagih. Nggak mungkin mas. Boleh pas saya masih enak ya. Bayangin aja saya ngasih istri saya kerja gaji UMR. Saya ngasih sehari 250-an paling minim. Makan saya yang beli. Pulsa saya dari saya. Buat kayak mesen Gojek dari saya. Sampai buat demand aplikasi dari saya. Buat top up gift gitu dari saya. Ternyata buat cowok aplikasi tatonya. Apa tadi? Top up aplikasi? Iya. Buat di sisi itu gift gitu. Istri. Main aplikasi. Mungkin rusak aja di situ kali pertamanya. Benar kejadian gini. Pertama saya pikir dia fair-fairan aja, fine-fine aja ya. Ya. Saya pulang bis ngojek saya biasa berangkat tuh jam sore habis asar sampai subuh. Selalu seperti itu. Sedangkan istri saya kerja dari pagi sampai sore. Ketemu di rumah paling sekitar Sabtu sore sampai Minggu. Satu hari saya pas hari Jumat, saya kan nggak sholat Jumat tuh. Iya. Bangun keluar tuh, ternyata mau beli makan, beli rokok, ke warung.
abang saya ngomong. Abang saya sebelah rumah saya, Iya. kakak saya. Bang, kenapa? Kok istri lu kalau malam sering kayak kerasukan jin ya? Mikir dong, kerasukan jin gimana bang? Mas, dia kayak lagi orang ngewe katanya. Yang bener mas, bener. Desa-desa kalau asal jam 2 sampai jam 1 sampai jam 2 katanya. Tiap hari, sering katanya. Karena sebelah kan tembok kan kedengeran mas ya. Karena saya juga main aplikasi, saya tahu dong. Anjir, bini gue desa-desa sama orang lain. Sakit hati gimana coba? Itu berantakan pertama itu, makanya ya udahlah. Hancur-hancurnya hancur, ya lo bisa, gue bisa. Tapi jeleknya saya, duit banyak yang kata main aplikasi online itu, bukan buat main cewek, malah buat main aplikasi juga salahnya. Nyari kesenangan jatuhnya. Sampai dipanggil Sultan lah, zamannya Sultan panggilan. Weh Sultan, kirim ini gitu kan. Logikanya kita sekali top up 8 juta, Sultan itu ya. ya ngasih gift itu doang, yang receh juga dia kata Sultan. Mas siapa lagi yang gede-gede? Saya paling gede tuh ngasihnya dulu yang kata 5.000 koin dulu sih. 5.000 koin tuh sekitar 1.500.000-an. Itu bukan battle. Kalau battle lebih gila lagi mas. Top up isi. Waktu pas zaman Bigo Live malah lebih gila lagi saya mas. Itu Bigo Live lebih gila lagi gitu. Sampai streamernya ada tuh artis yang kecil itu nyerah. Saya gift guling. Ampun bang, saking gitunya. Buat lucu-lucuan berarti. Lucu-lucuan. Iseng deh tuh ke room cewek. 1 kancing, 1 ring. Bahasa gitulah anggapnya. 1 gift, 1 kancing. Lempar jebret, buka 1, lempar jebret, buka 1 ya kan. Akhirnya ceweknya DM. Bang, kalau mau lihat full jangan di sini, Bang. Oh iya, dia kan kepotong ya sama agensi ya. Kan di live, Bang. Kalau di live yang lihat banyak, yang ngasih saya doang. Oh iya ya. Dia mikir ke situ. Nih, Bang, nomor saya, WA saya. Sini aja kalau mau lihat full. Mau langsung WA. Kasih nomor dia ke DM. Sekarang apa aja yang Nggak perlu lewat aplikasi. nggak perlu lewat aplikasi, dia nggak minta lagi. Kan udah ditembak-tembakin gitu. Situ. Itu tuh yang sebenarnya kalau mau nyari buat jadi sultan punya cewek cantik dulu gampang sebenarnya kalau saya pengen mah. Salahnya saya dulu nggak pede buat video call mas. Nggak pede, gue jelek nih muka gue nih. Bang dibilang jelek juga nggak terlalu jelek banget ya. Iya. Tapi nggak pede. Dulu umur berapa waktu itu? Dia masih umur 30-an lah. 30-an. Iya, sekarang kan umur saya 42 nih. Iya, tapi masih muda sih. Iya jatuhnya dulu video call aja tuh sama orang. Kalau sama cewek yang bukan warga gitu, Ya. apa kita kenal deket? Nggak bakal video call. Saya lebih ngejaga mas, paling kayak temen cewek ya, kayak temen dalam sekolah. Video callnya nggak pernah kali. Kalau nggak misalnya rame-rame nih gue di sini nih, paling gitu doang. Kalau misalnya berdua komunikasi gini, nggak mungkin video call saya. Paling ngechat, gue di sini nih sama temen gue yang ini nih. Saya mikir ya punya istri di rumah masa main-main kayak ginian, masih bener. Masih udah nggak bener ya, Pak. Nggak main cewek juga sih jatuhnya, paling main aplikasi jatuhnya. Jeleknya ke situ. Kenapa saya nggak main cewek ya, malah jadi ke judul itu salahnya. Nah, berarti judulnya itu terakhir berhenti kapan? Belum lah, masih jujur aja belum lama. Ada 2 bulanan. Ada 2 bulanan lah. Itu berhentinya kenapa? Saya nggak kerja, saya nyari kerja susah, sampai makan pun. Oh, yang kurir? Dulu saya keluar gara-gara di situ kerjaannya lebih parah dari kita kayak ojol sih. Lebih capek. Dibilang capek nggak? Biasanya gini, sekarang saya kerja umur 30-an. Bos saya umur 20 lebih. Ya kan? Tapi kadang-kadang orang bahasa binatang, bahasa kotoran. Iya. Anak bocah, saya pikir anak bocah nih. Kalau terus begini saya berantem sama dia nih. Udah dah, dengan gua keluar. Kasih kadang-kadang malah ngalahnya ke situ saya daripada gua ribut sama orang nih kayak gini.
Gua di anjing-anjingin, masa kayak gitu sih kan nggak mungkin. Dan umur juga lebih tua kita lebih kan. tua kita. Pernah dia kan gua ngirim paket nih. Dia minta gua balik ke gudang, gua nggak bisa, gua masih ngirim paket. Ngomong gak enak tuh di grup. Antangin, lu di mana? Gua di sini. Dia ngomong udah gak enak tuh ya kan. Di grup udah gak enak. Japri ke gua bahas, lu di mana? Gua samperin akhirnya. Gua samperin. Biasa, pura-pura gak ada apa-apa. Dalam hati anjir, gua udah panas-panas begini ya kan. Lu ngomong masih adem-adem aja. Ayolah ngomong enak kata gue. Kalau dipikir-pikir awalnya tuh udah berantem tuh. ya sama bodo amat mas. Kalau dipikir orang gede tinggi. Tapi masih bocah umurnya. Ya saya umur udah 39-an. Ya dia paling umur gak sampai 30. Saya pikir ya masih bocah segitu kan ya. Nggak takutnya saya lah umur segitu juga gede, biar badan gede kayak mana juga bodo amat. Menang kalah laki. Karena kan tadi gitu. ngata-ngatain. Iya. Ya itu habis itu udah kejadian kayak gitu. Ya udah dah, daripada beneran gue berantem sama orang malah nggak enak gue kerja gini-gini. Ya udah gue resign waktu itu. Gue lebih ngalah ke resign. Gue ngojek berantakan lagi. Ya pokoknya pas gue berhenti itu, ya bayangin aja dah, kita punya saudara, punya tetangga, punya teman. Ya. Karena kita sering minta tolong, minta pinjam buat makan ini pada nggak ngasih. Sampai 3 hari nggak makan mas. Itu bertahan karena memang terpaksa. Iya. Mau gimana lagi? Tempat tinggal? Saya tempat tinggal numpang sama kakak kandung. Itu pun dia pengennya saya bayar kontrakan. Saya bilang gua ajak kerja kayak gini. Tapi dia nggak ada judi. Oh enggak, itu kakak saya cewek. Oh cewek. Dan dia pun pada bener sih mas. Yang nggak bener saya doang. Mana sih ngomong mana? Ponakan saya. Kenapa? Main judi juga ternyata. Saya baru tahu. Oh. Ponakan berarti anak dari kakak. Kakak aku kan 3 orang. Terus bilangnya gimana? Lu zaman kayak gitu mulu, lu ntar duit lu nggak jelas habis lu buat apa? Buat makan lu. Ya om gampang. Ya karena gimana ya bukan anak. Uang jajan. Iya, satu gitu karena bukan anak sendiri. Kita ngomelin banget juga kasihan. Ngomong ke bapaknya juga kadang-kadang jarang di rumah mamanya. Kan dia jualan di luar ini, dia jualan di Depok tuh. Berangkat pagi pulang malam. Saya ketemu jarang sama orang tuanya juga. Tapi lu udah 2 kali menikah berarti? 2 kali. Ada anak? Enggak. Oh enggak. Tapi dua-duanya pernah keguguran. Emang belum dikasih aja mungkin karena tahu kali gue bakal nggak bener kali sampai sekarang gak dikasih. Berarti tinggal di situ sekarang di rumah kakak. Rumah kakak. Jadi sebenarnya bukan gimana ya? Itu rumah yang gue jual yang beli kakak. Oh. Rumah lu? Kan warisan ya dapat jatah. Ya. Sebelah abang gua, sebelah gua. Nah ini yang rumah gua buat nutupin judol sama pinjol. Masih ada utang. Dulu banyak. Berapa aplikasi? Oh di orang. Enggak lah di aplikasi. Pinjol kan? Ya pinjol sorry. Gua ngebantai pinjol aja gede juga mas. Berapa? Gua ngebantai aja tuh yang ilegal bisa 50 juta dulu. Tapi kan nggak perlu dibayar kalau ilegal. Emang nggak perlu, salahnya dulu terlalu polos. Ngapain lu bayar? Gua cicil. Bayar bunganya mulu. Beneran demi Allah. Pertamanya terlalu polos mas. Cicil. Duitnya buat apa? Buat judul. Akhirnya teman gue bilang, lo kenapa lo bayar? Lo gal bayar sekalian semuanya. Iya. Akhirnya tuh Nggak bayar pajak dia. Ada satu aplikasi. Isinya ada 13 apa 20 ini. Dan itu dulu ada di Google. Di Google Play dulu tuh. Pinjem semua tuh. Cair semua. Pakai apa lu bisa cair gitu? Ada. Karena dulu masih punya kartu kredit bang. Oh iya? Iya, dulu kan masih enak bang punya kartu kredit gua dulu. Dari kartu kredit itu gampang cairnya. Gampang. Masukin kartu kredit, kita bangun dulu, gua bank Mega, masukin kartu kredit. Hampir semua aplikasi yang gua pakai kartu kredit jelas semua. Track recordnya, wah ini bagus nih. Punya kartu kredit, kartu kredit lancar. Orang lancar nih. Dari situ cair semua itu. Cair semua akhirnya tuh. Ada 10 aplikasi. Lebih. Dibilang gue paling Satu aplikasi 50 juta. Enggak. Berapa? Dari banyak aplikasi itu. Iya banyak aplikasi. Jadi gini, ada yang satu aplikasi itu dapat 8 juta. Kecil-kecil sih dulu nggak sampai 8 juta. Itu ada yang dapat Paling 1 juta 2 juta ya. 1 juta 2 juta paling gede 2 juta lah.
Tapi kan kalau dikumpulin sampai 20 aplikasi, satu aplikasi gede. Jadi YouTube nih, misalnya satu aplikasi misalnya satu nih. Anaknya banyak. Kayak gitu Mas, gue dapetnya. Ditambah belum dong dari SMS koperasi itu dulu. Itu sama. Pinjem juga di situ. Koperasi bangsat nggak jelas itu, koperasi itu kan. Iya. Itu banyak juga. Pokoknya gue dapet ya puluhan juta juga dari situ. Yang akhirnya nggak gue bayar kan. Berarti puluhan aplikasi itu ada yang resmi juga. Resmi banyak. Kalau yang resmi itu harus bayar ya. Salahnya kalau misalnya gue bayar, data gue bagus sebenarnya. Berarti ada yang banyak yang gagal bayar berarti. Karena gue habis buat pinjol, buat judul itu jadi gagal bayar semua. Berarti nomor diganti semua. Ganti. Kan ditagih loh kalau Ganti. nggak diganti. Ganti. Nomor utama dulu, nomor cantik lagi sayang banget itu. Oh yang halo. As dulu. Oh, as. Itu yang 6-nya 5 biji, 7-nya 5 biji. Oh, itu cantik. Ya kan nomor gue sekarang lo sendiri kalau lo lihat nomor gue nomor cantik masih sih. Soalnya masih banyak sih gue kayak gitu. Nah gimana caranya lu lepas dari judul apa namanya itu pinjol itu? Karena nggak pinjam lagi gimana? Nggak pinjam lagi terus ada yang ke rumah. Mereka aja. Oh ada yang ke rumah. Ada yang ke rumah 3 orang, 3 kali lah. Buat 3 aplikasi. Terus? Alasannya gue gak punya duit. Nih bang duit lo buat beli rokok. Oh dia juga disuruh ini ya. Iya. Disuruh dari kantornya ya. Iya. Udah lu kasih aja ini ada buat beli rokok gitu. Iya. Malah ada tuh yang aplikasi jatuhnya pinjol tapi atas nama bank. Ya kan. Gue minjem 10 juta sampai 25 juta gue ditagih, gue bingung. Itu bukan itu ilegal. Ya, yang lagi sering ke rumah. Gimana cara ngadepinnya kalau sering? Gue bilang ayo bang, gue nggak ada duit gimana? Gue aja nggak kerja, buat makannya susah. Ntar kalau ada gue kirim. Ya kalau ada ya. Kalau ada kadang-kadang gue kasih. Ini gue bang ada cepet nih buat rokok aja lo bang. Itu gue kasih gitu dia nggak bakal datang 3 bulan 6 bulan bang. Kalau dikasih? Iya. Ntar lagi orang lain lagi beda orang. Pernah ada tuh kayak gitu kan. Dia minta, gue bilang, gue cuma bisa kasih lo pego. Oke nggak apa-apa lo kirim dulu. Lo kirim tuh pego. Kok cuma pego lo kirimnya? 1,5 semuanya lo. Malah jadi nambah kan. Beranjak berantem aja sekalian. Ya udah kalau lo mau kesini lo ke rumah gue lo. Udah untung gue kasih lo. Kalau nggak tuh balikin tuh pego. Diblokir gue malah sama orang yang ketakutan. Iya. Lah udah untung gue kasih duit rokok dalam hati gue kan. Dan duitnya sama dia belum tentu buat disetorin lagi. Belum tentu. Dia buat nagih doang ternyata. Karena gue nggak tahu ya. Tapi ada yang ke rumah beberapa kali sih. Tapi alasan gue selalu sama. Ya gue alasannya ya nggak punya duit. Emang nggak punya duit kan. Gue pikir gue bayar dia. Gue buat makan gue bikin lagi. Mendingan gue buat judi. Salahnya ke situ juga sih. Berarti kalau memang saat ini belum ada kerjaan tetap, berarti untuk sehari-harinya dari saudara. Satu itu. Oke, masih survive lah ya. Maksudnya saudara juga nggak ada ribut sama suaminya. Ada yang ribut juga sih. Pasti ya. Ya Ada omongan-omongan yang banyak ya mas. Ya saya sebelah rumah. Tapi lu telan dulu ya. Sebelah rumah gue kan abang gue. Ya kan. Kakak IPR gue juga di situ juga. Anaknya ponakan gue banyak. Ya. Lo pikirin aja dari sebelah rumah gue saudara. Gue sampai nggak makan 3 hari. Logika nggak? Kok bisa saudara dibiarin begitu? Ya karena gue juga minta malu mas. Minta mulu. Ya tapi nggak perlu dipinta lah kayak gitu. Kan kita tahu abang kita, saudara kita begini. Ya. Harusnya. Kalau yang logika. Bedanya kan kita gini. Kita ngasih saudara ada duit kita kasih. Ya. Kan belum tentu saudara ada banyak duit kasih kita. Dia pasti mikir anaknya. Betul. Sedangkan saya nggak punya anak, nggak punya saudara. Punya saudara doang. Logika gimana? Ya udah. Mau lo kasih syukur nggak dikasih ya udah. Alhamdulillah gitu doang. Berarti yang dalam waktu dekat ini lu kurir ada pengalaman tuh. Iya. Ojek online ada banyak tuh. Berarti skill lu banyak ya? Masalahnya umur. Oh umur lu ngaruh Buat juga nyari ya? kerja susah. Ngaruh. Masih itu ya ada standar umur ya. Maksimal rata-rata umur 35 itu maksimal 30 maksimal buat kerjaan agak mendingan ya. Iya. Buat cleaning service saya sekarang umur 30 mas mentok mas ada 35 itu gantung PT-nya juga. Outsourcing gitu juga gitu outsourcing gitu umur mentok-mentok 35 mentok. Umur saya udah 42. Oke terakhir. Ini kan lu udah mulai
berhenti nih judal. Tapi gue nggak jamin dan nggak tahu ya. Mungkin kalau suatu hari, ada jackpot duit dari mana gitu, nyoba. Tapi memang keinginan lu udah mulai, kayaknya ini barang nggak bisa di ngasilin duit ini. Gue mikir sekarang gini ya, gue ada duit, kalau bisa gue umur gue segini, Ya. gue nggak mikir gue bakal nikah lagi, gue nggak mikir ini. Syukur-syukur dapat ini ya. Kalau enggak juga gue pikir, gue mikirin sekarang. Set, gue buat makannya susah. Lu numpang di rumah lu yang lu jual. Ada kepikiran di situ? Gue Gak akan mau lagi. udah pikir nggak pengen lagi sih. Soalnya gue mikir, gue sampai segini sampai susah banget gue kerja, susah. Kemarin gue malah lamar kerja yang ABK kapal. Oke, kita bahas sepintas saja. Gimana tuh? Itu mas, ABK kapal gue dapatkan dari lowongan yang kata kayak di Facebook sama OLX ya. Iya. Udah teleponan tuh, ngasih nomor WA. Iya. Udah kayak gitu. Seremnya apa? Oke sih emang enak. Bang, ntar dijemput pakai travel. Ntar ke Tegal. Ya. Ntar di sana gimana bang? Ya siapa ntar ada kita tempat buat ini mes. Iya. Makan, dapat rokok. Itu fair bener dapat segitu sebenarnya, dapat makan, dapat travel. Tapi impact-nya mas sampai sono gimana? Saya tuh sampai sono makan. Itu 12 harian kan, makan, rokok ditanggung. Iya. Ya kadang-kadang kita bantuin itulah dia bikin jala tuh gitu-gitu. Saya pikir kan hitung belajar nih kayak gini, kita kan belum pengalaman ya di laut. Ntar dapat kasbonan tuh 5 juta. Minim 3 juta sih dia ngasih bilang ntar 5 juta dapat kasbonan. Oh senang dong, paling gak gue punya duit nih buat gue buat makan di ntar kalau pulang-pulang gue makan nih. Soalnya kan dia bayarnya kalau udah naik kapal dihitungnya bukan gaji. Iya. Selisih timbangan. Misalnya lu targetnya sehari cumi misalnya 1 kuintal. Nah kalau bisa lebih dapat 1 kuintal selisihnya 1 kilonya 7.000. Begitu kan, gue pikir wah masih aman lah ya jatuhnya. Misalnya gue dapat 2 kuintal aja kali 7.000 aja udah ketahuan duitnya kan, udah 70.000 kan, aman lah pikiran gue. Ternyata pas gue mau berangkat, wah buat minta dong, bang ini bang duit kasbonan bang, gue mau ngirim ke nyokap gue. Alasannya begitu gue, pikiran gue kan gue punya pegangan sendiri, aman dong. Oh nih duitnya, kasih duit 300.000. Gue bingung dong, kok 300.000 bang? Iya, ya kan buat travel aja udah 1,5 juta. Belum buat kontrakan lo, belum buat makan lo, buat rokok lo. Gue mikir aja itu, lah, gue kasbon 5 juta. Dari Tegal sampai Jakarta Tegal masa iya ilok 1,5 juta travel. Mahal nih. Jauh mas, paling mending travelan 200-300. Kalau lebaran paling 500 lebaran. Terus dia ngambil juga kali itu. Ya otomatis kayak gitu mas, jatuhnya lah. Gue bisa Agen. bingung dong. Agen kan jadi. Dia kayak sindikat gitu. Sindikat. Bukan cuma 1 orang 2 orang ternyata ya jadi di kayak di masjid itu gede ya kan masjid itu. Itu ada saya 15 orang mas. Yang baru 15 orang. Tapi memang pekerjaannya benar dan dia dikasih sama perusahaan tapi disikat itu. Bukan perusahaan, kita jatuhnya ke dia sama yang nakoda kapal, kapten kapal jatuhnya, kapal ikan gitu. Iya, Bukan perusahaan resmi gitu gede, bukan ternyata. Oh. Nah sudah gitu itu saya bingung dong, kok dapat duit 300 bang? Itu buat itu. Wah saya mikir dong. Terus kalau ini gue cuma selisihnya dapat cuma buat dari selisih timbangan doang dong ya. Gue apalagi kontraknya 6 bulan. Gue mikir lah. Terus lu hitung-hitung. Yang ngitung mas, saya mikir lah kalau misalnya anggap aja lah paling jeleknya 6 bulan gue dapat sehari sebulan 1 juta buat pegangan gue gitu misalnya ya. Ya nggak apa-apa sih pikiran gue kan, karena gue kerjaan gue mungkin di laut gitu ya. Ya. Sisi timbangan masih mending. Lah ini depan dapat 300. Nah ini duit 5 juta. 4 juta 700 kemanain kata gue. Masa buat habis buat kagak bener kayak gini pikiran gue kan. Ya ternyata ya dimakan sama oknum-oknum tersebut itu. Yang buat mikirin yang iklan itu buat dia nyewa travel, dia modal dulu. Ternyata seperti itu ternyata dianya. Ya endingnya sih gue mikir ya karena gue perasaan gue dijebak nih ya kan. Iya. Akhirnya? Gue pura-pura aja ke kamar mandi mas. Iya. Gak balik lagi. Gue kabur. Lu pulangnya gimana?
Ada duit gak? Kan duit 300.000 itu dikasih. Oh masih bisa ongkos? Iya. Coba kalau kagak itu bisa jalan kaki gue dari Tegal ke Jakarta. Buset dah. Lu asli Jakarta ya? Iya. Akhirnya lu ketipu lagi di mana tuh? Terus gue kan ngelamar lagi tuh mas. Dia iklannya tuh buat produksi. Umur sekian masih bisa masuk? Umur sampai 50 tahun. Dari 18 sampai 50 tahun. Nenek gue bisa. Ijazah bebas. Dari SD sampai nggak punya ijazah pun di iniin. Bisa? Bisa. Oh. Iklannya kalau Mas di Facebook juga bisa lihat kalau mau. Kalau enggak banyak ya? Banyak. Mas juga tahu kan? Tahu. Itu penipuan semua itu Mas. Soalnya kenapa saya tahu itu penipu ya? Saya kena juga soalnya. Bayar. Jadi saya pertama masuk sih, wah, ini kayak lu kan pernah saya kerja di yayasan kan ya? Wah, mirip yayasan gue nih. Kayaknya paling dipotong gaji gitu kan. Pikiran gue begitu pikiran gue kan. Ternyata pas sudah sampai situ, depan tuh Ambon. Yang pura-pura jaga parkiran Ambon 2 orang. Security-nya Ambon. Bang naik ke lantai 1. Iya. Satu dipilih lagi. Mau ketemu siapa? Bu ini. Kalau lu namanya apa ya, Bu Linda ya? Tapi ada di situ. Ada Mas. Kayak kantor beneran. Kantor beneran, jadi satu Sekat-sekat gitu. sekat-sekat gitu, satu orang satu interview satu. Itu bisa siapa itu 10 orang tuh yang datang tuh. Sampai situ Interview semua di sana. interview semua. Saya kan nggak ngerti ya pikiran saya. Wah ini ada biaya untuk ini biar cepat masuk. Apalagi umur bapak udah 30 lebih kan. Lu masih umur 30-an tuh saya tuh. Oh ya nggak apa-apa. Sekarang bapak udah duit berapa? Saya mikir dong. Berapa ya? 800. Bilang aja gopek. Baru ada 500 bu. Ya udah bapak bayar dulu ya ini buat jaminan bahasanya gitu kan. Iya. Soalnya bapak kan dari itu udah dibayar kan bawa materai kan. Iya bawa 5 biji iya. Materai mana? Bisa lu ada 5 biji materai sama dia. Terus kayak pas dia minta itu duit yang kata 500 yang kata saya pegang kayak desek banget. Saya pikir kerjanya bener nggak? Bener kerjanya ada di Tangerang. Di situ ada mesnya, cuman nggak dapat makan mas. Ada mesnya, gajinya UMR. Disebutin nggak tuh PT apa gitu? Disebutin waktu itu. Wow. Tapi saya lupa lah udah lama itu ya. Iya. Jadi itunya sebutin PT-nya pabrik lah di kawasan dia bilang jatuh kawasan ini. Pas itu keren loh, dapat makan. Nggak dapat makan, apa sih? Free wifi, BPJS, terus mes, antar jemput. Ya selayaknya pabrik beneran. Iya. Dan ada duit makannya 50.000. Wih. Walaupun gajinya cuma 3.800.000 apa 3.200.000 ya waktu itu. Wah, lumayan ini mah. Lumayan ini. Dia mintanya pertama tuh yang bilangnya HRD itu dia minta 3,5 juta. Wah, bu saya baru ada 500 paling yang 800 kan. Dia pikir buat pegangan saya nih. Ya udah nggak apa-apa mas, 500 dulu ini. Sisanya kalau bisa kalau nggak besok ya antar malam soalnya biar dia kan yang lamar banyak kandidatnya. Jadi cepet-cepet duluan. Berembuk dong saya pulang nih. Berembuk tuh sama kakak tuh. Gimana? Bisa cair itu. Mbak, nih Ipang ngelamar kerja. Ini harus bayar dulu. Itu kayaknya perusahaan calo, tapi calonnya kayak bener gitu kan. Emang minta berapa? Minta 3,5. Tadi Ipang udah ngasih gope gitu kan gini. Mbak nggak ada duit ini kan. Akhirnya mama jual emas. Itu sakit hati banget ya, berarti jadi sakit hati tuh. Mama jual emas cuma dapat 2,5. Saya bilang ke orangnya, bu ini saya bisa total cuma 3 juta bu. Soalnya saya ini juga orang tua saya jual emas nih 2,5 juta nih. Ya udah nggak apa-apa mas. Biar mas diduluin. Bahasa begitu kan. Saya bayar dah tuh. Saya transfer. Mas nanti ada transfer ke rekening orangnya. Orangnya bukan PT. Ada nama rekening. Ada nama cewek. Nama dia, nama Ibu Linda itu. Wow. Kirim 2,5 juta. Saya foto dong. Saya screenshot tuh buat bukti lah kalau apa-apa gitu kan. Iya, Pikir
Dulu gue lewat calo-calo juga masih bener gue masih kerja kan, gue pernah jadi. Lu kan pernah Iya. calo ya. Iya, pikiran gue kan, gue pernah jadi calo ya. Tapi kan kerja bener kalau misalnya dia keterima baru bayar gitu kan. Benar. Nah ini gue udah bayar, gue udah duluin dong loh. Kayak gue begitu pikiran gue karena gue pernah kerja di outsourcing kayak gitu. Iya. Suruh seminggu kemudian balik. Oh, oke Bu. Nanti Bapak kesini dulu ngambil seragam, nanti langsung ke Tangerang. Ke mesnya langsung. Wih, benar banget ya. Wah. Seminggu kemudian pagi-pagi banget saya jalan. Seneng banget. Oh bahagia dong. Wah, gua mau kerja nih, punya duit. Nyokap juga udah senang kan. Gimana Bang besok? Iya Mak, itu buka kantor jam 9. Ntar Bang sampai sono paling jam 8 udah sampai. Jam 7 saya udah sampai Mas. Saya pikir sarapan dulu kayak ngapain dulu ngerokok sono biar santai dulu nungguin ternyata. Di sana udah banyak orang. Agak ada. Kan yang mau kerja juga. Iya saya pikir wah ini hari biasa itu panggilan sudah datang Senin ya kan. Itu di ruko. Ruko mana tuh? Di Harmoni Mas, pokoknya di daerah Harmoni situ tuh. Banyak tuh ya situ ya. Saya datang ke situ lah. Oh, udah jam 8 lewat masih belum buka ya. Oh ya dia kan buka jam 9. Saya tungguin dah tuh ya kan, santai. Masa iya jam 8:30 belum buka nih ya kan? Ilok kagak ada OB-nya. Pikiran saya begitu nih. Waktu itu ada. Pertamanya kan jatuhnya kan ada security-nya juga. Pas saya pertama datang ada security, ada resepsionis. Wih, iya. Kayak kantor beneran. Kayak kantor beneran. Tapi dia masuknya tuh parkiran dalam ruko juga parkiran motor kita. Nah di parkiran itu selain sapam ada ambon 2 biji yang bisa satu orang goceng dulu. Saya tungguin tuh, kagak datang ya. Nggak buka ya. Udah dah, tungguin lagi dah. Sampai jam 10 nggak buka ya kan. Terus nggak di WA. Ternyata itu di WA Mas sudah diblokir WA saya. Wah. Saya ini dong nanya ke sebelah. Bah ini bukanya jam berapa ya? Wah ini Mas udah tutup Mas. Pindah ini kata kantor penipuan ini yang kata buat masuk kerja gitu. Astagfirullahaladzim gue beneran Mas saya dah. Waduh. Saya teleponin ini ya kan. Aduh. Susah kalau mata saya. Nggak kepikiran ke bank untuk blokir rekening pelaku ini. Nggak bisa Mas. Soalnya udah kekirim. Iya tapi kan bilangnya saya kena penipuan gitu. Bahasanya nggak bisa karena duitnya udah kirim dan perimanya benar. Tapi kan unsur penipuan. Bisa kesulitan. Pas ditelusurin itu ternyata bukan di rekening itu. Oh itu rekening orang. Berarti dia dapat dari pengepul. Yang jual beli rekening kan ada tuh dulu tuh zaman yang kata BCA Mandiri itu kan ada pengepulnya tuh yang kita misalnya daftar doang dibayar 50.000 gitu kan kayak gitu. Kayak dari situ sama aja deh. Oke. Berarti statement lu dah untuk terakhir kali ini ya. Untuk Judol dan teman-teman yang mau berhenti. Buat teman-teman apa yang masih main kalau bisa ya udah dah. Kapan sih berhentinya? Jangan sampai kayak gua habis rumah, kendaraan, keluarga. Bahkan dibenci sama keluarga sendiri lagi kan karena guanya nggak bener, guanya sering bohong, nyusahin mulu. Kapan mau berubah kalau nggak dari diri sendiri? Nggak ada menangnya. Menang juga kayak gua tuh udah menang 30 juta, akhirnya muter lagi, habis lagi. Ya kalau bisa ya udah stop, mendingan lo kalau mau ini buat keluarga lo aja. Kalau punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga mendingan lo ya buat makan enak lah, lo poya-poya sendiri. Jadi kalau bisa ya lo seperti itu dah. Jangan kayak gua udah nggak jadi kerja nggak ada, kendaraan buat ngojek nggak ada, buat makan susah. Jangan sampai kayak gua dah, ntar malah kasihan ke lo nya. Kalau gua masih kuat ya, mungkin kalau orang nggak masih mikir sehat ya, mungkin gua udah lompat dari gedung tinggi kali kan, itu gitu kan. Sangat berbahaya. Insya Allah enggak lah. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Oke, sama-sama Mas. Sangat menginspirasi. Terima kasih.